tahun lah. Hasilnya beda-beda. Ada yang gainnya tinggi banget, bener-bener sempurna. Ada yang ternyata malah loss. Ada yang dapatnya cuma kecil. Padahal mereka startnya bareng, dapat informasinya bareng, analisisnya bareng. So, dari sini sebenarnya buat teman-teman, analisa itu sekedar analisa ya, ten bagger hunt ya. Jadi kita cari saham-saham yang naiknya berkali-kali lipat. Tentu nanti ada perspektif-perspektif yang teman-teman mesti ikuti, jadi supaya nggak main hajar ya, karena big reward itu pasti ada big risk, pasti ada big consequence. Jadi you have to pay ya, ada sesuatu yang mesti Anda bayar, harganya juga besar gitu. Kira-kira apa namanya, perspektifnya Anda harus pas dulu. Oke, selamat mengikuti. Videonya cukup di sini, nanti langsung kita switch ke presentation. Oke ya, ten bagger hunter. Oke, kita cari saham yang naiknya tinggi. Pertama, sebelum maju ke perspektif, saya mau kasih tahu. Hal penting adalah nyari saham yang naiknya tinggi itu bukan apa ya? Anda bukan kayak beli gorengan di pinggir jalan gitu loh, atau beli es kelapa di pinggir jalan, beli enak langsung dapat, bisa dinikmati gitu, enggak. Ada sesuatu yang harus Anda bayar lah gitu, ada konsekuensinya. Butuh proses juga gitu kan ya. Dan itu nanti connecting dengan perspektif-perspektif yang mau saya sampaikan di slide selanjutnya. Ini sebenarnya lebih kepada ya, tentu kita ada apa namanya, analisa ya, fundamental analysis ada, kemudian nanti yang biasa pakai technical juga cukup bisa membantu, tapi yang paling penting perspektif ini adalah psikologis Anda ya, mental Anda kira-kira cukup siap nggak gitu untuk mendapatkan saham-saham seperti ini. Pengalaman saya begini, saya ada satu grup kecil lah ya, let's say satu grup kecil 2 tahun yang lalu, isinya ya 5 sampai 6 orang lah. 5 sampai 6 orang. Dalam grup kecil ini kondisi mentality psikologis mereka, alhasil bagaimana mereka memanage portfolionya, bagaimana memanage uangnya itu berbeda-beda dari 6 orang. Mereka kira-kira mendapatkan nah, yang berbeda itu tadi ya, yang saya sampaikan itu kondisinya mereka beda-beda. Ada satu hal yang sama adalah mereka mendapatkan materi tentang analisis saham yang bisa naik tinggi nih, itu yang sama detail karena belajarnya bareng kira-kira gitu. Terus mereka mendapatkan stock pick ya, jadi daftar-daftar saham yang sama. Sahamnya nggak banyak, sahamnya cuma 2 sampai 3. Artinya di sisi analisis, mau pakai analisa apalah itu ya, mau pakai bandar lah, mau pakai fundamental lah, mau pakai technical, mau pakai apapun, mereka mendapatkan hal yang sama, kira-kira begitu. Jadi di sisi kemampuan analisis itu sama semua. Tapi di kondisi mentality, money management, portfolio management, kemudian karena psikologi mereka tentu beda-beda. Masing-masing kepala punya otak, punya apa namanya, style, punya habit beda-beda. Nah, ternyata apa yang bisa saya simpulkan hasilnya setelah jalan beberapa bulan selanjutnya setelah itu, atau 1 tahun lah, hasilnya beda-beda. Ada yang gainnya tinggi banget, bener-bener sempurna, ada yang ternyata malah loss. Ada yang dapatnya cuma kecil. Padahal mereka startnya bareng, dapat informasinya bareng, analisisnya bareng. So, dari sini sebenarnya buat teman-teman, analisa itu sekedar analisa ya. Anda dengar saham ini akan naik tinggi itu ya is okay gitu loh. Anda mendapatkan informasi yang bagus, tapi itu hanya part of sebagian kecil aja. Itu bukan dominan menentukan Anda berhasil
berhasil ya. Yang menentukan Anda berhasil tuh mindset Anda. Mindset Anda tuh harus benar. Gitu. Mungkin nanti dalam video-video selanjutnya saya akan secara berseri ya mindset-mindset yang benar seperti apa. Kalau mindsetnya nggak benar, susah. Itu pengalaman saya begitu. Oke, lanjut. Ten bagger perspektif. Jadi cara pandang nih ya, cara pandang kita mendapatkan ten bagger tuh ada beberapa perspektif. Ini pengalaman saya ya lah ya. Ini pengalaman saya. Ini bukan hal yang baku. Ini bukan sesuatu yang apa namanya. Oh, harus memang mesti begini nih enggak. Ini tulisan saya. Ini saya yang bikin. Jadi ini sesuai apa yang ada di otak saya lah. Kira-kira begitu. Pertama kita menggunakan perspektif growth ya, growth investing perspektif. Growth investing perspektif menggunakan perspektif ini untuk mendapatkan saham yang naiknya berkali-kali. Di situ di dalam kurung saya tulis long run. Artinya apa? Artinya Anda larinya jangka panjang nih. Anda larinya maraton. Jadi kalau Anda menggunakan perspektif growth investing, maka Anda harus bersiap lari maraton, Anda harus bersiap lari jarak jauh. Kira-kira kalau lari jarak jauh itu gimana sih kira? Berarti di awal-awal Anda nggak boleh sprint kan gitu. Kalau Anda udah sprint di awal, Anda lemes, di tengah jalan nggak kuat. Nah itu growth investing perspektif. Growth investing perspektif seperti kemarin ya, dalam webinar yang investing untuk pemula itu ya, secara belum detail lah, tapi saya jelaskan growth investing itu seperti apa. Ini kan simple aja sebenarnya. Growth investing ini apa ya, secara natural, secara organik gitu, manusia tuh investasi itu sebenarnya di growth investing. Ya. Investasi yang benar tuh rata-rata manusia kita bukan di saham aja, itu rata-rata growth investing, bukan value investing. Growth saya kasih tahu yang benar. Kenapa growth? Sekarang apa? Orang beli rumah atau beli tanah, beli properti. Mereka maunya beli. Ya, yang ada di angan-angan mereka adalah tahun depan naik, tahun depannya lagi naik, tahun depannya lagi naik, sampai nanti anak saya kuliah 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, properti saya akan naik terus nanti sampai jadi berapa harganya. Tapi mereka nggak sampai berpikir, dia beli rumah atau beli tanah hari ini, semeter 2 juta, mereka langsung target ini, oh tahun depan harus jadi 4 juta. Enggak. Mereka mindsetnya udah growth. Oke, saya pokoknya nih dapat tanah nih harga 2 juta per meter, murah kok. Ya tahun depan naik lah. Mungkin 2 juta 300 udah dapat lah. Atau 2 juta 200, lumayan loh, udah naik 10% loh. Pokoknya kita simpen aja terus sampai nanti kamu besar. So, itu perspektif growth kok. Jadi semua tuh sebenarnya teman-teman yang investing yang bukan di saham juga, perspektifnya tuh growth. Beli apa aja lah, gitu ya. Beli apa? Investasi yang biasa dilakukan masyarakat, investasi konvensional yang selain properti itu, ya beli tanah ya, sawah, beli kebun, gitu, beli emas, gitu kan. Emas kan orang juga begitu, orang pasti simpennya jangka panjang. Bahkan sebagian dari orang-orang yang membeli emas saya tanya, mereka nggak mikirin tuh tahun depan udah naik atau belum, yang pasti mereka simpan emas dan itu aman. Pertama aman dari habit belanja. Kalau emas nggak bisa sewaktu-waktu taruh di dompet dan dibelanjakan saat butuh sesuatu kan gitu. Ya, tapi mereka in the long term 10 tahun kemudian mereka yakin bahwa emasnya naik. So itulah growth investing perspektif. Jadi kuncinya long run, Anda mesti lari jarak jauh, maraton. Itu kunci pertama. Kunci kedua tentu kalau beli properti, beli apapun, yang masyarakat pikirkan adalah yang saya beli barang bagus, gitu ya. Yang saya beli barang bagus dan saya simpan jangka panjang. So itulah yang dinamakan growth investing perspektif untuk mencari ten bagger. Yang kedua, value investing perspektif. Value investing perspektif nih, kalau kondisi real di lapangan nih, kondisi nyata, sebenarnya lebih ke wah ada kesempatan bagus nih, manfaatkan nih gitu. Wah ini mumpung nih gitu ya, separuh memang investasi ada ilmunya, separuh agak-agak spekulasi juga kan
Misal, wah itu tuh ada orang lagi butuh duit tuh, jual apa gitu. Bahkan mungkin eh, sesuatu yang tidak layak untuk diinvest pun menjadi layak kalau menggunakan perspektif value investing. Asal ya itu dia, wah mumpung murah tuh, wah mumpung ada yang jual, wah mumpung begini, lumayan tuh gitu kan, gitu kira-kira. Misal ada mobil Innova diesel tahun 2017, hari ini harganya pasarannya mungkin kalau Matic 260. Tahu-tahu ada yang jual nih 170 juta, Anda langsung beli itu gitu. Padahal mobil mobil sebenarnya nggak layak investasi ya. Itu beli pasti rugi, turun harganya. Tapi karena harganya anjlok banget, mungkin itu kesempatan. Nah, itulah yang dinamakan value investing. Kuncinya di situ turn around ya. Jadi ada pembalikan kondisi dari kondisi yang jelek, tahu-tahu kondisinya bagus, harganya menjadi naik. Uh, Seperti hari ini yang pegang cash banyak jadi raja itu benar, jadi raja. Saya lihat iklan-iklan di media online ya, di sosial media dimanapun lah, properti banyak sekali dijualin dengan harga-harga murah. Kita juga aduh beli properti tapi saham juga murah kan gitu ya. Bahkan sampai mobil pun harganya murah-murah banget saat ini. Gitu. Itu sebenarnya kalau mau simpen nanti pada saat kondisi normal itu harga mobil pasti naik lagi sih. Itu namanya value investing ya. Jadi mencari kesempatan dikala memang harganya itu sedang murah. Nah, kalau saya translasikan ke saham, value investing itu kan beli saham yang salah harga kan gitu. Sama kayak mobil tadi, mobil harga 270 dijual 170 juta itu namanya salah harga. Nah, itu value investing. Yang kedua, kuncinya value investing ternyata saya nggak tuliskan long run. Memang kondisinya begitu. Value investing tidak perlu long run. Dia ya middle lah, middle masih oke okay lah gitu. Nggak perlu terlalu panjang sebenarnya value investing itu. Yang penting kuncinya sebenarnya turn around, jadi ada pembalikan kondisi, ada yang salah harga tadi memang Anda benar-benar analisa Anda benar bahwa itu salah harga. Nah, nanti pada suatu saat Anda yakin bahwa harganya itu menjadi benar, nggak salah terus kan gitu. Nah, tapi tentu ada ilmunya, jangan sampai salah harga nih, ternyata bukan salah harga, memang harganya segitu gitu loh. Innova yang dijual tadi ternyata apa namanya ada sesuatu, mungkin habis tabrakan, mesinnya ambrol, mesinnya rusak. Nah, itu ternyata bukan salah harga, tapi salah beneran, memang harganya segitu. Sama kayak pilih saham, value investing, anda berpikir, wah ini saham murah, jadi salah harga. Tapi ternyata itu sahamnya bukan salah harga, memang sahamnya segitu. Anda yang salah beli saham itu, bukan harganya salah. So, itu perspektif kedua adalah perspektif ke value investing. Jadi mencari saham-saham yang salah harga sehingga saat turn around menjadi saham bagger. Gitu ya. Jadi dua perspektif inilah yang bisa teman-teman gunakan nanti sebagai panduan untuk mana sih saham-saham yang kira-kira bisa naik tinggi dan saya cocoknya mau yang mana nih gitu. Kalau mau cepat sebenarnya memang value investing gitu. Kondisi-kondisi apalagi kondisi saat ini. Saya sendiri juga apa namanya lakukan yang hal kedua. Kita effort analisa benar-benar mana nih yang kira-kira dalam periode midterm ya 1-2 tahun ke depan. Oke, teman-teman mesti catat midterm kita itu untuk investasi 1-2 tahun ya. Midterm itu bukan seminggu 2 minggu. So long run itu 10 tahun belasan tahun. Kalau middle itu ya kira-kira 1-2 tahun lah, 2 tahun is oke. So jangan berpikir teman-teman middle term itu jangka menengah itu jangka menengah berapa? Saya maunya sebulan. Sebulan naik 10 kali nggak ada men. Kalau Anda berharap sebulan naik 10 kali, Anda nggak bakal pernah sukses di bursa saham. Saya jamin nggak akan pernah sukses. Ya, mungkin Anda nggak loss, ya, mungkin Anda nggak tumbuh-tumbuh di situ-situ aja gitu loh. Anda mungkin hebat loh. Oh ini naik, tapi Anda harus introspeksi mungkin ya kok saya begini-begini aja ya gitu. Saya nggak upgrade, nggak naik kelas kemana-mana. Itu kesalahan mindset. Yang ketiga ini perlu Anda ketahui juga. Ini sebenarnya potensi ten bagger juga, cuman ini susah. Di analisanya susah. Saya sendiri juga nggak bisa analisa pakai ilmu apa sih juga nggak ngerti. Namanya cornering perspektif. Cornering itu bahasa kerennya gorengan ya, saham digoreng lah gitu. Di corner. Kalau di bursa Amerika itu, di corner itu begini.
kepemilikan sahamnya tuh ini mereka kuasai dulu. Jadi inti dari cornering itu sebenarnya mereka harus kuasai kepemilikan saham dulu. Entah gimana caranya. Misal dia hanya punya 55%, yang lain dipegang oleh orang-orang. Nah, mereka nanti pendekatan ke orang-orang lain itu, ke teman-temannya itu, mereka mereka lakukan pendekatan sehingga uh, intinya mereka bisa kuasai, entah secara fisik benar-benar mereka kuasai atau secara fisik dikuasai gengnya mereka. Itu namanya cornering. Nah, istilah kitanya, istilah down to earth-nya ya, membumikan istilah ini gorengan gitu lah, kira-kira saham gorengan ya, saham yang digoreng. Oke, cornering itu kalau menurut saya ya, kalau saya pelajari simpelnya tuh ada dua. Memang dia ada big conglomerate. Jadi saham-saham yang dari konglomerasi besar. Jadi saham-saham yang memang dimiliki oleh satu grup konglomerasi besar. Nah, itu ada potensi untuk cornering sebenarnya. Jadi saham ini dikuasai, karena saham ini dikuasai, nggak ada orang yang bisa lawan dia. Dia dia tentu ada uangnya besar. Dia bisa bid itu sampai ratusan ribu lot bisa, sebelah kiri sampai ke bawah bisa. Orang yang berusaha mau nurunin nggak berani itu ngebit segitu gedenya, nggak bisa lawan. Karena apa? Karena saham juga dia pegang semua. Orang lain nggak ada yang pegang sebesar dia. Kalau dia mau turunin nggak ada yang berani ngelawan juga. Dia mau guyur berapapun bisa. Dan itu nggak masalah buat dia, orang saham-sahamnya sendiri gitu. Nanti dinaik-naikin sendiri suka-suka. Itu namanya cornering. Jadi biasanya kalau grup-grup konglomerasi gede, siapa Mas ES yang cornering model begini? Sorry to say ya, buat penggemar BRPT, menurut saya BRPT itu bukan naik karena kondisi fundamentalnya bagus, ini udah sangat-sangat overvalue. Menurut saya harga sahamnya sudah jauh di atas valuation. Valuation ya, kalau dibilang masa depan bagus, ya tapi ya nggak masuk akal lah. Buat saya WRPT itu udah saham cornering lah, ya saham cornering. Ya lagi-lagi teman-teman yang biasa kenal saya ya, saya kalau bisa bicara lugas, saya nggak terlalu mau pakai bahasa-bahasa diksi yang aneh-aneh lah. Saya ngomong sih lugas. BRPT itu simple kok. BRPT itu repo di luar negeri banyak dia. Jadi saham-saham yang direpo big bossnya BRPT ke fund-fund asing itu banyak. Jadi buat apa uang reponya? Uang reponya buat dia bisnis, saya nggak tahu, mungkin buat nambah kepemilikan, bisa jadi buat goreng juga gitu ya. Jadi ini saham di repo ke luar negeri, tapi dia memang konglomerasi besar, uangnya besar. Dia repo saham sambil harga sahamnya dijaga. Gitu. So BRPT buat saya sih saham cornering lah ya, bukan kategori dua di atas. Selanjutnya speculation, ya ini cornering yang benar-benar spekulasi aja lah, bukan perusahaan. Ya sorry, big conglomerate ini saya tambahin. Ini biasanya sahamnya juga bukan perusahaan ecek-ecek sih, perusahaannya bagus juga gitu loh. Cuman kalau untuk naik berkali-kali lipat tuh, ya Anda ya cobalah siapa yang kira-kira jago analisis lah, ekonom atau siapalah di Indonesia. Nggak ada lah itu BRPT bisa naik berkali-kali lipat. Kira-kira begitu. Tapi BRPT juga bukan perusahaan ecek-ecek. Nah itu big conglomerate biasanya corneringnya modelnya seperti itu. Nah, yang terakhir speculation nih, ini benar-benar spekulasi. Spekulasi ini ya saham-saham gorengan, ya, pokoknya gorengan gurih-gurih lah, perusahaan nggak jelas, perusahaan busuk, produknya nggak jelas, pemiliknya juga entah siapa, kantornya di mana, mungkin jangan-jangan kantornya aja nggak ada, kegiatan aktivitas bisnisnya nggak ada, pendapatannya juga nggak jelas, jadi mereka untungnya lebih gedean goreng saham daripada untung bisnisnya. Itu namanya spekulasi. Itu banyak sekali lah ya teman-teman, tahun 2019 itu banyak sekali, khususnya saham-saham IPO, saham-saham yang dijual pakai repo-repo, pakai fix return tuh, yang sekarang berkasus semua itu ya, yang sekarang menjadi, kalau buat saya sih saya namakan investasi bodong juga lah itu. Nah, itu nah, masuk speculation. Nah, nanti adalah contoh-contoh saham ya. Oke, sekarang jam 14.09. Kira-kira 10 menit menjelang market buka,
eh, saya tutup dulu ya live-nya ini. Terus nanti sisanya akan saya sampaikan di sisanya tuh akan saya record aja ya. Materi yang belum tersampaikan sisanya akan saya record, akan saya share di channel. Jadi dengan waktu yang terbatas nanti kita manfaatkan. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan nanti kita bikin session lain lah. Saya jujur nggak terlalu suka live YouTube ini ya, kurang nyaman menurut saya buat presentasi. Mungkin saya sih lebih prefer pakai FCC lah. FCC kita rekam tuh udah paling bagus lah. Oke, selanjutnya. Nah, ini namanya growth investing perspective. Ya, image-nya lagi loading, masih ngeblur. Ya, ini growth investing perspektif. Liatin Mayora Indah. Mayora Indah tahun 2013. 2012 tuh waktu crash menuju 2013. Itu harga sahamnya seingat saya. Ini Mayora Indah itu kan pernah stock split ya. Dia tuh pernah stock split. Saya ngomong nih harga setelah stock split lah, walaupun dulu belum belum melakukan stock split dia tahun 2013. Dia stock split sekitar 2016 atau 2017, saya lupa. 2016. Di tahun 2013 dengan setelah stock split itu harganya 200-an kalau nggak salah. 200-an lah. Atau di bawah 200 ya. Let's say 200. Kemudian tahun 2018 peaknya dia di 3.000 lebih. Naiknya berapa kali tuh? 15 kali. Seger nggak? Mayora Indah ini bukan turnaround loh, bukan value investing loh. Siapa yang bilang value investing di Mayora Indah salah ya. Mayora Indah itu growth investing. Mayora Indah itu sahamnya nggak pernah salah. Sorry, dia waktu dulu juga bukan salah harga gitu, bukan. Maksud saya harga saham tuh naik seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Kalau value investing tuh harga saham naik bukan seiring pertumbuhan perusahaan. Perusahaan nggak tumbuh pun value investing bisa naik asal dia turn around. Dari rugi besar tahu-tahu untung. Padahal keuntungannya ini mungkin lebih kecil dari dia pernah untung tahun kapan tuh begitu. Tapi kalau growth enggak, dia growth terus. Nah, itu bedanya. Mayora Indah tuh growth investing. Banyaklah saham-saham yang growth investing. Unilever lah, BRI lah. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Itu growth investing. Lihatin ya, dari 2018 ke 2000, dari 2012 ke 2018 akhir. Kira-kira 7 tahun. Ya, maratonnya 7 tahun. 7 tahun naik 15 kali, sangat sangat layak ya. Sangat-sangat worth lah untuk dikerjakan. Tapi tadi yang saya katakan, namanya growth itu saat ada yiha-yiha tahun 2015, tahun 2016 nih ya, 2016, 2017 saat banyak yiha-yiha tuh, saham-saham batubara naik tinggi, naiknya 15%, 20%, Mayora naiknya 2%, atau kadang-kadang correction gitu loh. Itu dia, mental Anda kuat apa enggak kan gitu. Jadi Anda Anda dikasih tahu orang nih saat tahun 2013 harganya misal saat itu udah naik ke 290 lah. Anda dikasih tahu nih Mayora Indah bakal naik tinggi nih, naik bisa berkali-kali lipat nih 5-6 tahun lagi atau 7 tahun lagi. Tapi saat itu Doit, Indi naiknya gila-gilaan terus Mayora Indah diem, terus malah koreksi. Anda mampu nggak kan gitu? Makanya tadi yang saya bilang, analisa analisa ya analisa aja gitu, disebut saham sebut saham, sisanya Anda mesti yang tentukan Anda bisa berhasil atau enggak itu Anda sendiri yang tentukan gitu. Itu perspektif dari growth. Nah nanti next
Maksud saya, kelanjutan dari materi ini adalah nanti Ten Bagger Hunter serial selanjutnya saya akan tawarkan nih ke teman-teman. Nih yang growth ini nih. Alasannya begini-begini. Silakan masuk. Gitu. Oke ya, selanjutnya value investing perspektif, ini sahamnya saya pilih Indica. Saya pilih Indica bukan karena apa-apa, karena dia benar-benar dia cool ya. Dia batu bara yang ada siklusnya, jadi cocok lah untuk sampel. Walaupun selain ini juga banyak sampel-sampel lain. Oke. Value investing perspektif. Value investing perspektif itu yang tadi saya bilang, dia nggak long run, nggak mesti larinya nggak mesti panjang gitu. Dia larinya jangka pendek aja. Karena yang jangka panjang itu tadi 7-8 tahun. Saya bilang harusnya 10 atau belasan tahun. Unilever tuh ya bisa-bisa sebenarnya bisa disebut unlimited dia. Apa sampai kapanpun dia layak simpan gitu. Kalau Indica enggak, dia dari September 2017 sampai dengan 2018 awal aja. Tuh, cuman berapa bulan doang ini dia. Ya. Kalau enggak setahun lah, belinya bener-bener waktu di bottom 2016. So setahun atau 2 tahun. Nah, itulah value investing. Gitu kan? Nah, itu perspektifnya. Nanti juga akan saya tawarkan nih saham-saham seperti ini. Mana yang kira-kira apa namanya? Ada potensi turnaround yang harganya kira-kira saat ini salah harga banget, tapi memang dia pure, dia benar-benar salah harga, bukan you yang nanti salah membeli saham yang salah, tapi benar-benar salah harga. Dan kira-kira dia tentu nanti ada pertimbangan-pertimbangan kenapa saham ini akan bisa turnaround dalam jangka waktu tertentu sehingga ini layak kita beli. Gitu. Itu value investing perspektif. Oke, terakhir nah, ini cornering perspektif nih. Oke, Totalindo, TOPS. Nah, ini yang saya bilang cornering. Ini cornering yang mana? Cornering yang speculation. Cornering yang kedua. Perusahaannya memang jelas sih, perusahaan Totalindo jelas, tapi dia very overvalue dan saya lihat juga belum menjadi kelas konglomerasi besar. Jadi buat saya ini sih permainan bandar-bandar gorengan aja. Tapi memang benar. Jadi sahamnya dikuasai oleh satu grup. Saya nggak usah sebutkan grupnya, teman-teman tahu lah yang kemarin ada perusahaan investasinya yang gagal bayar juga, gitu kan. Terus yang dia repoin saham-sahamnya ke rata-rata ke daerah Kalimantan sana, di luar-luar Jawa. Nah, salah satu saham yang direpoin ini, Totalindo ini, TOPS ini. Ya mereka goreng dulu sahamnya. Lihat itu sahamnya dari harga berapa dia? Dari harga 100 perak menjadi 1000-an tuh 10 kali dia goreng. Atau di bawah 100. Dia goreng sampai 500, sudah 5 kali. Artinya satu lembar yang dia keluarkan itu sudah baru mengurangi 20% dari keuntungan dia. Jadi kalau itu dia gadekan ke orang, artinya dia mendapatkan uang gratis. Ya, buat saya ini kejahatan lah ya. Kayak gini nanti kita bongkar lah. Ini sesuatu yang buat saya ya ini banyak merugikan. Akhirnya sekarang kan ketahuan ya, korbannya ribuan orang, triliunan uang orang nggak bisa cair. Alasannya ya kita kekurangan dana, tapi nanti kita akan restrukturisasi, kita carikan dana. Bullshit lah, carikan dana dari mana? Orang sahamnya udah habis kok, uang mereka kan di sini. Ini digoreng ya, ini jelas-jelas digoreng, bukan karena fundamental bagus, fundamental biasa aja. Ya kalau harganya 50,
cocok lah dengan fundamental. Tapi kalau harga 1000 gila-gilaan aja nih saham apa-apaan gitu. Lihat setelah mulai berkasus tuh kasus-kasus mulai dari grupnya bencok kena ya, saham-sahamnya bencok kena, terus merembet ke Narada, nah Narada kena merembet kemana-mana, mulai dia hancur. Terakhir dipukul oleh COVID-19 makin hancur dia. Nah, itu cornering, dan yang cornering ini eh, saya tidak merekomendasikan untuk dibeli. Kalau teman-teman mau hebat, mau berusaha cari yang begini, ya bisa. Anda beli di harga 100, Anda jual di harga 1000, untung. Dan ini cepat juga biasanya. Cuman masalahnya, nyari saham model begini nggak gampang gitu loh. Ini senjatanya fundamental nggak kepake, senjatanya teknikal nih. Teknikal, bener-bener teknikal, pakai chart. Selama dinaikin, entah pakai apa, indikatornya saya juga kurang tahu, mungkin pakai uh, enhanced moving average mungkin, atau MA5 aja gitu, dikawal pakai trailing stop. Atau selain itu yang model begini sih biasanya insider ya, mereka mendapatkan informasi dari geng yang goreng, ya sudah ikut aja gitu. Nah, jadi kira-kira itu 3 perspektif ya. Growth-nya nanti ada saham-sahamnya, value ada saham-sahamnya, cornering. Cornering ya teman-teman cukup tahu ada gorengan model begini yang bisa naik berkali-kali lipat. Yang mau spekulasi silahkan, yang sudah expert-expert terutama, yang pemula nggak usah. Oke, next adalah sahamnya. Sahamnya apa? Oke, ya sekarang udah 14.21, live-nya saya tutup dulu. Materinya singkat, padat, saya percepat ya, mudah-mudahan berguna. Ini mindset ya. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan dari awal, analisa is analisa kok. Nama saham tuh hanya nama saham aja, yang menentukan keberhasilan bukan nama saham. Percaya sama saya. Anda kalau dikasih tahu saham ini, saham itu 2 minggu nggak gerak, padahal saham lain gerak, Anda pasti jual kok saham itu. So analisa hanya analisa. Sebenarnya yang paling penting mindset Anda. Jadi slide yang saya sampaikan ini hari ini nih, yang live ini lebih ke mindset yang benar. Oke. Oke ya. Itu tadi mindset Anda mesti benar dulu. Kalau nama saham gampang kok. Anda nanti di Telegram chatting saya juga bisa kita diskusi. Yang paling penting kan bukan nama sahamnya, tapi mindset Anda. Oke, kita menjelang market. Mudah-mudahan marketnya bagus ya. China sudah naik tinggi. Saya juga sudah tulis beberapa hari yang lalu tentang bagaimana sebenarnya progres di China ini pasti akan ke ISG. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.